Amerika Serikat melakukan demo di dekat Gedung Putih terkait konflik dengan Iran. President Trump is acting like an international gangster. Threatened. Let me just put it this way, I am not happy with Mexico, okay? Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Puluh negara desak Donald Trump dimakzulkan. Dunia mengguncang, ancaman besar pada Piala Dunia 2026. Dunia saat ini tengah menghadapi gelombang ketegangan yang luar biasa berat dan mendalam. Lebih dari 40 negara di seluruh penjuru dunia secara resmi telah bersatu dan mengeluarkan desakan keras agar Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, segera dimakzulkan, dilengserkan dari kedudukannya, karena secara luas dianggap sebagai penyebab utama ketidakstabilan global yang semakin memanas dan mengkhawatirkan terutama di wilayah perbatasan Meksiko dengan Amerika Serikat yang kini menjadi titik api konflik baru. Dengan situasi yang semakin genting ini, Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata berada dalam ancaman serius dan bisa saja batal terlaksana sesuai rencana akibat konflik politik dan keamanan yang bergejolak. Lalu, siapa sesungguhnya yang akan menanggung kerugian besar dari semua kekacauan ini? Jawabannya jelas, seluruh dunia termasuk kita. Mari kita kupas bersama drama besar nan mengejutkan ini yang berpotensi mengguncang bukan hanya dunia sepak bola, tapi juga keamanan dan kesejahteraan global yang kita harapkan tetap terjaga. Ketika dunia bersemangat menyambut Piala Dunia 2026, bayang-bayang gelap mengintai di balik layar. Dalam suasana yang harusnya penuh kegembiraan itu, kini muncul kabar mengejutkan yang membuat banyak pihak terkejut sekaligus was-was. Lebih dari 40 negara secara resmi dan vokal meminta agar Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang dikenal penuh kontroversi dan ketegangan politik dalam masa jabatannya, segera dilengserkan atau dimakzulkan dari posisinya. Pertanyaannya yang membuncah di benak semua orang adalah, mengapa isu ini sampai menjadi sedramatis dan sedarurat ini? Apa sebenarnya yang membuat dunia harus berteriak keras untuk perubahan besar? Meksiko, titik panas ketegangan global yang mencekam. Meksiko yang beruntung dan sekaligus penuh tantangan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia 2026, kini berubah menjadi medan tempur dan arena ketegangan publik baru yang mengerikan. Berbagai isu pelik dan rumit berlapis makin intens, mulai dari masalah keamanan yang tidak kunjung membaik, pengaruh kartel narkoba yang makin merajalela, perdagangan ilegal yang menggila tanpa kendali, sampai sengketa sumber daya air vital yang memicu kecurigaan dan perseteruan antar wilayah. Semua konflik ini memunculkan kecemasan yang sangat besar dan nyata, membuat banyak pengamat bertanya-tanya dengan penuh kekhawatiran. Bagaimana mungkin gelaran sepak bola terbesar dan termegah di dunia bisa berjalan lancar dan aman kalau kenyataannya suasana di perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat dipenuhi oleh ketegangan dan situasi yang begitu panas sehingga bisa meledak kapan saja? Mexico City, ibu kota yang terkenal dengan sejarah dan budaya sepak bolanya yang kental, yang dijadwalkan menjadi lokasi pembukaan dengan megahnya di Estadio Azteca tanggal 11 Juni 2026 mendatang, sebuah stadion legendaris yang sudah menjadi ikon dunia sepak bola selama puluhan tahun, justru kini mulai terancam oleh ketidakpastian dan potensi gangguan serius yang bisa berakibat fatal. Apalagi jika kita membayangkan babak final yang akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium pada tanggal 19 Juli 2026 mendatang menjadi puncak seluruh drama dan pertarungan bisa berakhir dengan kekacauan apabila suasana tak terkendali. 48 tim, 16 kota dan ketegangan yang membayangi turnamen akbar.
Format terbaru Piala Dunia yang menggebrak dengan penambahan jumlah peserta dari sebelumnya 32 menjadi 48 tim, menghasilkan total partai mencapai 104 pertandingan spektakuler yang akan digelar di 16 kota tuan rumah berbeda, tak hanya memperluas cakrawala persaingan bola dunia, tapi juga membentuk struktur sebuah event besar yang syarat dengan potensi dramatisasi dunia nyata yang tak terelakkan. Sayangnya, bentrokan ideologi dan ketegangan antar negara terus melanda panggung global, di mana konflik dingin yang semakin membesar antara Iran versus Amerika Serikat dan Israel makin memperburuk suasana dunia. Efeknya sangat terasa hingga ke Selat Hormuz, jalur laut strategis dunia yang kini mengalami penutupan dan mengakibatkan harga minyak dan plastik dunia melesat drastis, memberikan dampak langsung yang negatif bagi ekonomi global. Para pakar geopolitik dan hubungan internasional secara tegas menyatakan bahwa Amerika, sebagai salah satu negara adidaya, memiliki tanggung jawab moral dan politik besar untuk menjaga stabilitas dunia, khususnya saat sebuah event sebesar dan sepenting Piala Dunia berlangsung. Namun sayangnya, ulah mantan Presiden Trump dan para pendukungnya justru menambah api dalam sekam, memperkeruh situasi yang sudah cukup berbahaya dan bisa memicu kerusuhan dan konflik besar jika tak segera ditangani. Dari Indonesia, apa kata kita? Sebagai bangsa yang memiliki kecintaan mendalam terhadap sepak bola dan juga perdamaian dunia, Indonesia tak tinggal diam dan mulai ikut bersuara di tengah hiruk-pikuk global ini. Pertanyaan besar muncul, apakah rakyat Indonesia setuju jika Donald Trump harus dimakzulkan demi tercapainya ketentraman serta kedamaian dunia? Ini bukan sekedar isu politik internasional yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari, melainkan juga soal memastikan bahwa ajang prestis dunia seperti Piala Dunia 2026 bisa berjalan tanpa ada gangguan berarti yang merusak kenikmatan olahraga dan semangat persatuan antar bangsa. Sudah pasti, semua masyarakat dunia ingin menyaksikan secara langsung dan penuh antusiasme aksi para legenda sepak bola dan para bintang muda yang sedang naik daun beradu keterampilan dan strategi di lapangan hijau tanpa dibayang-bayangi ancaman perang, konflik, atau kerusuhan yang bisa membayangi bahkan mematikan semangat turnamen ini. Karena itu, sangat penting bagi seluruh jalur diplomasi dan negosiasi antar negara diintensifkan tanpa henti guna mencegah eskalasi yang lebih besar dan menjamin bahwa pesta sepak bola terbesar di planet ini tetap berlangsung penuh damai, semarak, dan menginspirasi. Sebab Piala Dunia sejatinya bukan hanya soal olahraga semata, melainkan merupakan simbol persatuan global, kesempatan unik menyatukan berbagai bangsa dan budaya dalam satu panggung besar, sekaligus menjadi harapan bersama akan perdamaian yang langgeng. Bayangkan betapa sulitnya jika jutaan penggemar sepak bola dari seluruh dunia yang sudah menunggu dengan penuh harapan, tiba-tiba kecewa karena ulah segelintir pejabat dan kepentingan politik sempit yang justru memperkeruh suasana dunia dengan berbagai konflik mematikan. Pada akhirnya, drama global yang melibatkan figur kontroversial seperti Donald Trump, ketegangan yang menumpuk di Meksiko, hingga konflik geopolitik yang makin panas di Timur Tengah, kini tengah mencapai puncak krisisnya. Dengan Piala Dunia 2026 yang menjadi simbol kebersamaan, globalisasi dan persatuan manusia di seluruh dunia, sudah sewajarnya semua pihak menahan diri, mengesampingkan ego dan kepentingan politik, serta lebih memilih jalan damai demi kelangsungan acara perangai ini. Dunia menanti dengan rasa haru dan penasaran bahwa suasana yang penuh ketegangan dan konflik sama sekali bukan teman bagi ajang besar yang penuh sukacita ini. Kalau kamu sendiri, setuju nggak kalau Donald Trump harus segera dimakzulkan demi menjaga ketentraman dunia yang kian rapuh serta mewujudkan suksesnya Piala Dunia 2026 tanpa gangguan? Yuk, tulis pendapatmu secara jujur dan bagikan video ini kepada siapa saja di sekitarmu agar semakin banyak yang sadar bahwa olahraga dan perdamaian harus menjadi dua hal yang berjalan beriringan secara harmonis di dunia yang kita cintai ini. Selamat menyaksikan bola dengan semangat damai, tapi jangan lupa bahwa bola itu juga bisa bergulir di medan diplomasi dan perdamaian dunia. Indonesia diprediksi lolos Piala Dunia 2030. Optimisme semakin tinggi. Kabar mengenai peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2030 semakin ramai dibicarakan di berbagai kalangan, baik di media massa, komunitas sepak bola, maupun oleh para pecinta olahraga di seluruh Nusantara. Meski hingga kini secara resmi Indonesia belum mengantongi tiket lolos ke turnamen sepak bola terbesar di dunia ini, berbagai indikator positif yang terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam kinerja tim nasional memberi harapan besar.
Optimisme tinggi ini pun mulai membara di kalangan pendukung sepak bola tanah air, menandai bahwa Indonesia semakin serius untuk bisa bersaing di pentas internasional. Pelatih timnas Indonesia saat ini, John Hartman, secara konsisten menegaskan keyakinannya terhadap peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2030. Hartman, yang dikenal dengan pendekatan taktik dan manajemen tim yang modern, menyatakan bahwa progres yang sudah dicapai tim nasional dalam beberapa tahun terakhir sangat menggembirakan. Ia menilai bahwa Indonesia kini bukan lagi tim yang sekadar mengikuti kompetisi regional, melainkan sudah mulai mampu menunjukkan performa berkelas yang mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia dan bahkan di tingkat dunia. Menurut Hartman, salah satu faktor kunci dalam kemajuan timnas Indonesia saat ini adalah komposisi pemain yang semakin berkualitas dan beragam. Mereka bukan hanya mengandalkan pemain lokal, tetapi juga memanfaatkan potensi para pemain diaspora yang merumput di liga-liga profesional di luar negeri. Para pemain diaspora ini membawa banyak kelebihan, mulai dari latihan intensif di klub besar, pemahaman tentang sistem permainan modern, hingga kemampuan fisik dan teknik yang sudah terasa melalui kompetisi yang lebih kompetitif. Kondisi ini jelas menjadi modal penting agar timnas Indonesia mampu tampil dengan kualitas yang lebih baik dan profesional. Sementara itu, perkembangan dari pemain lokal juga sangat menjanjikan. PSSI dan klub-klub dalam negeri mulai menerapkan metode pembinaan yang lebih terstruktur dengan fokus pada pengembangan skill, taktik, serta mental bertanding sejak usia dini. Program seperti Elite Pro Academy dan Liga 1 yang semakin kompetitif turut menjadi sarana latihan yang efektif untuk menghasilkan pemain-pemain berbakat dan bermental juara. Banyak talenta muda Indonesia yang mulai menembus kompetisi sepak bola Asia dan bahkan mendapatkan peluang untuk berkarir di luar negeri. Perpaduan antara pemain lokal yang punya semangat tinggi dan pemain diaspora yang berpengalaman luar negeri ini membuat kekuatan timnas Indonesia menjadi lebih seimbang dan komprehensif. Dalam segi permainan, timnas menunjukkan peningkatan di hampir semua lini. Pertahanan yang dulunya rentan kini sudah semakin solid dengan kombinasi bek yang disiplin dan mampu membaca permainan lawan. Lini tengah mulai tampil kreatif dan energik, mampu mengatur pertandingan serta menciptakan peluang bagi lini depan. Sedangkan lini serang yang sebelumnya dianggap lemah, kini mampu memanfaatkan peluang lebih efektif dan mencetak gol dengan lebih konsisten. Selain peningkatan kualitas pemain, pola permainan juga menjadi aspek penting yang mengalami transformasi. Timnas Indonesia kini tampil dengan gaya permainan yang lebih terorganisir dan taktis. Mereka mampu mengadaptasi strategi sesuai kebutuhan dan situasi pertandingan, baik ketika menyerang maupun bertahan. Hartman telah berhasil menanamkan disiplin dan filosofi permainan yang menonjolkan solidaritas tim, efisiensi dalam penggunaan bola, serta kemampuan membaca dinamika pertandingan secara cepat. Hal ini membuat Indonesia tidak mudah ditebak dan mampu memberikan perlawanan serius kepada lawan yang lebih berpengalaman sekalipun. Ketua PSSI, Erick Thohir, juga menunjukkan keyakinannya yang kuat mengenai potensi besar timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Erick menilai bahwa kemajuan yang sudah dibuat bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari sinergi kerja keras, perencanaan matang, dan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemain, pelatih, federasi, serta masyarakat luas. Erick juga menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur sepak bola di Indonesia, mulai dari pembangunan stadion, fasilitas latihan, hingga pengembangan pelatih dan wasit, demi mendukung prestasi jangka panjang. Selain itu, Erick Thohir mengajak seluruh komponen bangsa untuk memberikan dukungan maksimal demi mencapai tujuan bersama ini. Menurutnya, keberhasilan mencapai Piala Dunia bukan hanya kebanggaan bagi dunia olahraga, tetapi juga sebagai bentuk peningkatan citra dan reputasi Indonesia di mata internasional. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang di berbagai bidang, termasuk olahraga. Oleh karena itu, kesempatan tampil di Piala Dunia akan menjadi momen bersejarah dan inspiratif bagi generasi mendatang. Walaupun optimisme sedang membara, perjalanan menuju Piala Dunia 2030 jelas masih penuh tantangan. Timnas Indonesia harus melewati proses kualifikasi yang tidak mudah,
di mana mereka akan bertemu berbagai tim nasional Asia yang kualitasnya terus meningkat. Tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, dan negara-negara lain memiliki tradisi sepak bola kuat dengan pengalaman bertanding yang memadai. Oleh karena itu, kunci keberhasilan terletak pada konsistensi performa dan kemampuan untuk beradaptasi dengan tekanan kompetisi. Selain itu, aspek lain yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan pembinaan pemain dan pengembangan sepak bola grassroots. PSSI dan pihak terkait harus terus memastikan bahwa program pengembangan pemain tidak hanya terpaku pada segelintir pemain saja, melainkan mendorong seluruh daerah dan komunitas untuk membina talenta muda secara menyeluruh. Hal ini demi menjaga stok pemain berkualitas yang siap mengisi timnas Indonesia dalam jangka panjang. Jika sukses lolos ke Piala Dunia 2030, Indonesia akan mendapatkan kesempatan emas untuk berlaga melawan deretan tim nasional terbaik dunia, seperti Argentina, Portugal, Jerman, dan Spanyol. Momen ini tentu menjadi tantangan besar, namun sekaligus peluang yang sangat berharga untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sudah mampu bersaing setara di level global. Pertandingan-pertandingan nanti diharapkan dapat meningkatkan pengalaman dan mental tempur para pemain, serta memberi inspirasi bagi jutaan sepak bola muda Indonesia untuk terus bermimpi dan berusaha. Peran masyarakat dan supporter juga menjadi aspek krusial dalam perjalanan ini. Sepak bola adalah olahraga yang sangat mengandalkan dukungan moral dari para penggemar dan supporter yang setia. Semangat, sorak-sorai, dan dukungan nyata dari tribun penonton memberikan pengaruh positif bagi motivasi dan performa pemain di lapangan. Oleh karena itu, perlu tercipta sinergi yang harmonis antara pemain, tim pelatih, manajemen, dan para pendukung agar impian besar ini bisa terwujud dengan solid. Meskipun saat ini Indonesia belum secara resmi dinyatakan lolos, tanda-tanda kemajuan yang nyata membuat mimpi ini terasa semakin dekat. Dengan fondasi yang sudah dibangun dan semangat juang yang tidak pernah pudar, timnas Indonesia ada di jalur yang tepat untuk mencetak sejarah baru di dunia sepak bola internasional. Keberhasilan lolos ke Piala Dunia 2030 bukan hanya sekadar keberhasilan olahraga, tapi juga simbol bangkitnya mental dan prestasi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Mari kita bersama-sama terus memberikan dukungan penuh dan doa terbaik untuk timnas Indonesia dalam setiap langkah perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2030. Semoga dengan kerja keras, komitmen, dan konsistensi, impian besar bangsa ini benar-benar dapat menjadi kenyataan, serta mengangkat nama Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang memiliki sepak bola dengan kualitas mendunia. Bersama, kita yakin masa depan cerah menanti dan sepak bola Indonesia akan makin bersinar di panggung dunia. Memadai. Oleh karena itu, kunci keberhasilan terletak pada konsistensi performa dan kemampuan untuk beradaptasi dengan tekanan kompetisi. Selain itu, aspek lain yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan pembinaan pemain dan pengembangan sepak bola grassroots. PSSI dan pihak terkait harus terus memastikan bahwa program pengembangan pemain tidak hanya terpaku pada segelintir pemain saja, melainkan mendorong seluruh daerah dan komunitas untuk membina talenta muda secara menyeluruh. Hal ini demi menjaga stok pemain berkualitas yang siap mengisi timnas Indonesia dalam jangka panjang. Jika sukses lolos ke Piala Dunia 2030, Indonesia akan mendapatkan kesempatan emas untuk berlaga melawan deretan tim nasional terbaik dunia, seperti Argentina, Portugal, Jerman, dan Spanyol. Momen ini tentu menjadi tantangan besar, namun sekaligus peluang yang sangat berharga untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sudah mampu bersaing setara di level global. Pertandingan-pertandingan nanti diharapkan dapat meningkatkan pengalaman dan mental tempur para pemain, serta memberi inspirasi bagi jutaan sepak bola muda Indonesia untuk terus bermimpi dan berusaha. Peran masyarakat dan supporter juga menjadi aspek krusial dalam perjalanan ini. Sepak bola adalah olahraga yang sangat mengandalkan dukungan moral dari para penggemar dan supporter yang setia. Semangat, sorak-sorai, dan dukungan nyata dari tribun penonton memberikan pengaruh positif bagi motivasi dan performa pemain di lapangan. Oleh karena itu, perlu tercipta sinergi yang harmonis antara pemain, tim pelatih, manajemen, dan para pendukung agar impian besar ini bisa terwujud dengan solid. Meskipun saat ini Indonesia belum secara resmi dinyatakan lolos, tanda-tanda kemajuan yang nyata membuat mimpi ini terasa semakin dekat. Dengan fondasi yang sudah dibangun dan semangat juang yang tidak pernah pudar, timnas Indonesia ada di jalur yang tepat untuk mencetak sejarah baru di dunia sepak bola internasional.
Keberhasilan lolos ke Piala Dunia 2030 bukan hanya sekadar keberhasilan olahraga, tapi juga simbol bangkitnya mental dan prestasi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Mari kita bersama-sama terus memberikan dukungan penuh dan doa terbaik untuk timnas Indonesia dalam setiap langkah perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2030. Semoga dengan kerja keras, komitmen, dan konsistensi, impian besar bangsa ini benar-benar dapat menjadi kenyataan, serta mengangkat nama Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang memiliki sepak bola dengan kualitas mendunia. Bersama, kita yakin masa depan cerah menanti dan sepak bola Indonesia akan makin bersinar di panggung dunia.